Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnati ila middin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini, di hari yang penuh berkah, di hari Jumat, kita dapat melanjutkan rangkaian dari pembahasan kita tentang sejarah Islam, itu faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pada pembahasan pada kesempatan ini atau pembahasan kita pada kesempatan ini sudah sampai pada tahun 256 Hijriah sampai 279 Hijriah, yaitu masa kekhalifahan Bani Abbasiyah dalam pemerintahan Khilafah Al-Mu'tamid 'ala Allah. Khilafah Al-Mu'tamid 'ala Allah, dan beliau adalah pemerintahan yang ke-14 atau yang ke-15 dari rangkaian silsilah penguasa di Bani Abbasiyah. Kita akan membahas dalam masa khilafah beliau apa saja peristiwa penting yang terjadi bagi umat Islam di masa kekhalifahan beliau, ya, dan bagaimana beliau memerintah, dan baik kondisi politik maupun kondisi di sisi perkembangan dakwah Islam, demikian juga persaudaraan Islam, ya. Kemudian juga sisi-sisi lain yang berarti bagi umat untuk mengambil ibarat pelajaran dari sejarah dalam masa pemerintahan beliau, yaitu di masa Khalifah Al-Mu'tamid 'ala Allah. Al-Mu'tamid 'ala Allah kunyanya adalah Abu Abbas atau Abu Ja'far. Ya. Namanya adalah Ahmad bin Al-Mutawakkil. Jadi ayahnya adalah Mutawakkil bin Al-Mu'tasim. Jadi anak Al-Mu'tasim. Jadi bapak dan kakeknya bin Harun Ar-Rasyid. Jadi kakek dan kakeknya lagi, ya, itu semuanya adalah khalifah. Jadi silsilahnya dia memerintah setelah saudaranya sebelumnya Al-Muhtadi, ya. Jadi beliau lahir, ini Al-Mu'tamid Allah, yaitu Abu Abbas atau Abu Ja'far tadi, Ahmad bin Mutawakkil ibnu Mu'tasim ibnu Harun Ar-Rasyid, lahir 200, yaitu 29 Hijriah. 229 Hijriah. Jadi kalau dia memerintah 256 dikurang 29, jadi sekitar umur berapa? 25 tahun, ya, atau ya dalam memerintah beliau umurnya usia 56 dikurang 29 sekitar 21 tahun, ya, setelah beliau menjadi khalifah dalam usia yang sangat masih muda. Ibunya adalah dari keturunan bangsa Romawi, ya, namanya Fitian. Kemudian tak kalah mangkat dari khalifah sebelumnya Al-Muhtadi, saudaranya Al-Mu'tamad, ketika itu beliau dibaiat oleh para pimpinan dari pasukan keamanan, baik dari sisi tentara pasukan waktu itu, ya, membaiatnya setelah setelah saudaranya wafat. Atau sebelumnya saudaranya Al-Muhtadi diturunkan oleh para pimpinan-pimpinan dari Atrak yang telah kita sebutkan, yang lebih pengaruh dalam sisi penentuan dari kebijakan politik saat itu. Maka setelah Al-Muhtadi ini diturunkan dari kekuasaannya, mereka mengangkat saudaranya itu Al-Mu'tamid Allah, yaitu Ahmad bin Mutawakkil ini. Kemudian setelah itu Al-Mutawakkil juga Al-Mu'tamid Allah, ya, Khalifah Al-Mu'tamid Allah ini juga mengangkat saudaranya Talha, ya, namanya Talha bin Mutawakkil, dengan gelarnya kebesarannya adalah Al-Muwaffaq, ya, mengangkat dan untuk menguasai berapa wilayah yang dikuasai. Kemudian setelah itu dia juga membaiat anaknya sebagai putra mahkota, yaitu nama anaknya Ja'far, ya, sebagai putra mahkota. Kemudian juga menguasai beberapa wilayah, ya, seperti perjalanan kekuasaan sebelumnya, di mana antara putra mahkota 1 dan 2 itu memiliki wilayah-wilayah tertentu, memiliki kekuasaan tertentu. Mereka yang menjalankan roda pemerintahan perpolitikan, walaupun secara simbolis tetap merujuk kepada khalifah yang paling tertinggi, itu yang duduk di Baghdad atau di
Samura, yang tepatnya di kota Samura. Taib, anaknya diberi gelar kebesaran yaitu Al-Mufawwid ilallah. Al-Mufawwid ilallah. Jadi kalau saudaranya adalah Al-Muwaffaq, ya. Taib, tetapi ada kelemahan pada sifat kepribadian beliau ini, yaitu beliau Al-Mu'tamin Allah ini dari sisi lebih condong kepada kesenang duniawi. Ini kelemahan dari beliau. Maka akhirnya nanti dalam pemerintahannya saudara beliau yang tadi Al-Muwaffaq Talha bin Mutawakkil itu lebih dominan dalam mengurus urusan perpolitikan dan berbagai urusan kerakyatan dan umat, ya. Sehingga banyak sekali urusan-urusan penting dari pengirim pasukan, pengaturan strategi perang dan segala macamnya itu dipegang oleh saudara beliau. Baik, kalau kita lihat beberapa penjelasan para penulis sejarah seperti yang dirukis oleh Mahmud Syakir dalam kitab Tarikh Islami, beliau juga menjelaskan di situ wilayah-wilayah yang dipegang oleh dua orang putra mahkota tadi. Jadi beliau menjelaskan sini ketika saudara beliau Al-Muwaffaq tadi, Talha ibnu Mutawakkil, memegang wilayah Kufah, kemudian juga seluruh daerah perjalanan menuju Mekah, kemudian Haramain, Makkah dan Madinah, dan Yaman. Kemudian setelah itu ditambah lagi luas kekuasaannya, ditambahkan menguasai Baghdad dan Al-Wasit, Basrah dan Ahwas dan Faris. Ini nama-nama kota saat itu. Kemudian ditambah lagi pada tahun 258, yang sebelum 2 tahun setelah itu, menambah lagi wilayah kekuasaan saudaranya itu Jazirah dan Qasrin, ya. Dan kemudian setelah itu beliau mengangkat anaknya tadi, putranya 261 Hijriah, mengangkat putranya sebagai waliul ahad atau putra mahkota yang akan menggantikannya. Tetapi beliau membuat semacam kalau dalam si raja itu pesan kerajaan, jika beliau mangkat dan anaknya masih belum sampai umur balik, maka yang diangkat menjadi khalifah setelah beliau adalah saudaranya. Itu disebutkan, dan itu di berbagai keputusan raja itu ditaruh di Ka'bah atau digantungkan di Ka'bah. Nah, kemudian setelah anaknya diangkat menjadi putra mahkota, setelah itu dinamakan gelar dengan Al-Mufawwid ilallah, mengangkat putra ini dan menguasai beberapa daerah, mengendalikan beberapa daerah dari pemerintahan Al-Maghrib, yaitu sekarang disebut Maroko. Kemudian juga membantu, ada pembantunya itu Musa ibnu Baghah, yaitu salah seorang dari keturunan Turki, Atrak juga. Kemudian juga menguasai daerah wilayah Afrikia, Mesir, dan daerah Syam, dan beberapa daerah dari Jazirah. Kemudian ini Mosul ini juga masih kota Mosul yang masyhur hari ini di Baghdad atau di Irak, ya. Dan Armenia. Jadi kalau kita lihat wilayah Islam saat itu berkuasa dari Afrika sampai Armenia. Armenia kita tahu sendiri adalah wilayah yang masuk kepada wilayah, salah satu wilayah di bagian Asia Tengah atau Asia Kecil, yang dimana juga termasuk sebelumnya adalah bagian dari wilayah Uni Soviet. Kemudian setelah tadi penentuan kekuasaan, ya, kalau dia mangkat ada yang jadi menggantikan adalah putranya, kemudian saudaranya yaitu Al-Muwaffaq. Baik. Setelah itu dalam tahun ini berapa peristiwa terjadi penting. Di antaranya adalah sebelumnya istana raja berada di Samura. Samura ini kita ingat ketika dipindahkan oleh Mu'tasim dari kota Baghdad yang dibangun sebelumnya, kemudian ke kota Samura. Dengan alasan saat itu adalah banyaknya pasukan-pasukan penjaga istana yang berkeliaran di kota, sehingga Baghdad menjadi kota yang sangat ramai, dan dan masyarakat Baghdad merasa keberatan dengan berkeliarannya para pasukan itu dengan kuda-kuda mereka. Akhirnya dipindahkan ke Samura di masa Al-Mu'tasim. Kemudian di masa Al-Mu'tamin Allah, kota ini, ibu kota ini dipindahkan kembali, ya, istananya dipindahkan kembali ke Baghdad. Dipindahkan ke Baghdad. Kemudian setelah itu pemerintahan setelah Al-Mu'tamin Allah menetap sampai akhir dari Khalifah Bani Abbasiyah tetap di Baghdad.
Kemudian lama pemerintahan beliau yaitu sekitar 23 tahun dan umur beliau ketika wafat sekitar 50 tahun ya. Tetapi tadi kita sebutkan kebanyakan beliau Al-Mu'tamin Allah ini lebih lebih condong kepada kemewahan-kemewahan dan kesenangan duniawi. Ya, dan akhirnya tadi kita sebutkan sehingga yang banyak mengatur pemerintahan adalah saudaranya sendiri yaitu Al-Muwaffaq tadi. Karena itu ada rasa kecemburuan pada diri Al-Mu'tamin ini dalam melihat itu begitu pengaruhnya kebijakan-kebijakan saudaranya ini, dan terjadi semacam ada kecemburuan dari dia terhadap saudaranya yang lebih dominan dalam mengatur kondisi kekuasaan saat itu. Dan saat itu dia ditawarkan oleh Ibnu Tolun namanya di Mesir untuk pindah ke Mesir dan berusaha menggulingkan atau memecat saudara yang telah diangkat sebagai putra mahkota kedua setelah anaknya. Tapi hal itu dapat ditanggulangi oleh ketika temu dalam perjalanannya arah ke Mesir oleh gubernur dari daerah Musil, dan kemudian saudaranya Al-Muwaffaq memberikan surat kepada gubernur Musil untuk mencegah Al-Khalifah untuk pergi ke Mesir, dan akhirnya diberikan masukan, dan saudara memberikan kejaminan bahwa dia tidak sedikit berkeinginan untuk melakukan semacam kudeta atau perebutan kekuasaan dari tangan Al-Mu'tamin Allah. Dia diberikan keyakinan oleh saudara Al-Muwaffaq ini, dan akhirnya dia kembali lagi ke Baghdad. Kemudian beberapa peristiwa penting, diantaranya disebutkan oleh Imam Suyuti yang dilakis, dan Imam Suyuti kebanyakan mengambil penjelasan beliau dari kitab Bidayah wa Nihayah, punya karangan dari Ibnu Katsir. Di masa beliau ini ada satu peristiwa yang sangat masyhur, yaitu namanya golongan Az-Zanj. Zanj ini adalah suatu golongan aliran pengikut yang mereka terkumpul daripada orang-orang asing dari Persia, ya, memiliki kekuatan, dan mereka memiliki banyak sekali penyimpang-penyimpang dalam pemahaman agamanya, dan pada hakikatnya dia aliran yang ingin mengembalikan orang-orang telah masuk Islam untuk kembali ke budaya Persia kuno. Sehingga banyak sekali pemuda-pemuda yang seperti yang lahir pada hari ini, di tengah-tengah politik itu banyak sekali orang-orang mencari kekuatan yang lebih dominan, sehingga dia ingin mencari suara milenial masa itu, ya kalau kita semua milenial saya itu, sehingga dia membolehkan tidak sholat, membolehkan minum khamar, bahkan membolehkan perbuatan-perbuatan yang keji, sehingga orang banyak ikut, ya. Disebutkan oleh ulama bahwa kelompok ini kelompok yang marik anedin, yaitu orang-orang yang murtad dari agama Islam, karena mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram, dan karena begitu, ya seperti pemikiran liberal kebebasan begitu yang dimiliki oleh Zanj. Jadi kalau kita lihat apa yang disebutkan orang sekarang hari ini, umpamanya banyak di antara orang yang meledek, yang mengejek, yang mencemooh ajaran agama, mengolok-olok ajaran agama, itu bukan satu hal yang baru, dan itu banyak contoh-contoh seperti Al-Manawiyah, banyak aliran sebelumnya yang sudah melakukan perkara yang sama, ya. Jadi bukan mereka membuat suatu aliran modern saat ini, itu sebetulnya semuanya adalah meniru berbagai gaya dan budaya yang telah berlalu dari berbagai kebudayaan, baik Persia kuno, yang kemudian juga kebudayaan India kuno dan seterusnya, termasuk juga ada aliran Al-Manawiyah dan seterusnya. Nanti akan banyak sebetulnya aliran itu yang pada hari ini sebetulnya ciplakan dari itu. Walaupun mereka tidak menyadari ataupun sikap mereka itu tidak mengakui mereka ikut aliran itu, tapi hakikatnya pemikiran yang sama sudah ada dalam sejarah Islam sebelumnya. Nah, di antaranya Az-Zanj ini disebutkan oleh para ulama memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari tuntunan Islam, tetapi mereka tetap mengaku sebagai Muslim. Nah ini, jadi mereka tetap menisbahkan diri kepada Islam, tentu dengan cara karena kalau mereka sudah menyatakan diri mereka bukan Islam, tentu mereka tidak punya akses untuk bicara di tengah umat Islam. Dan ini suatu kaum yang munafikin yang dikenal dalam istilah umat Islam ini, banyak sekali yang memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan sebetulnya hawa nafsu mereka, baik terhadap dunia maupun jabatan dan kekayaan. Dan mereka tetap mengaku sebagai Muslim, tetapi mereka merecoki ajaran Islam dari dalam dan berupaya menarik
orang-orang Islam yang lemah imannya, orang Islam yang kacau dalam imannya, keyakinannya, mudah untuk ditarik oleh mereka. Sehingga mereka memberikan sebuah statement-statement kebebasan-kebebasan begitu, sehingga dapat menarik orang-orang yang tidak paham tentang ajaran Islam atau memang ingin keluar dari ajaran Islam, tapi secara identitas mereka sebagai mengaku sebagai Muslim itu banyak dalam sejarah Islam sudah banyak terjadi ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, bukan hari ini saja. Kalau hari ini kita lihat banyak orang yang masih menisbahkan mengaku dia dalam sebagai identitas sebagai seorang Muslim, tetapi perilaku dan omongannya serta perkataan-perkataan mereka di dalam berbagai media ataupun pemahamannya terhadap Islam itu yaitu Islam yang sudah mereka adopsi dari ajaran-ajaran luar ya, yang mereka campur, yang campur aduk dengan pemikiran-pemikiran Barat yang tujuannya merendahkan Islam, melecehkan Islam, menghina Islam. Nah, itu di antara pemikiran Azzanj ini, sehingga dia banyak sekali dapat mempengaruhi orang-orang awam, orang pemuda-pemuda yang awam ya, kalau kita sebut generasi milenial yang saat mereka begitu. Nah, mereka menyerang beberapa daerah, memiliki kekuatan sehingga masuk ke beberapa daerah Islam, membakar masjid dan seterusnya ya, sehingga saat itu saudaranya Khalifah Al-Muwaffaq tadi memberikan perhatian khusus untuk ini dan membentuk sebuah pasukan khusus untuk menghadapi mereka. Kemudian jadi mereka masuk ke dalam kota Basrah ya, dan juga daerah-daerah sekeliling kota Basrah ya, dan kemudian mereka membunuh orang-orang di sana dan juga menawan para wanita dan anak-anak kecil ya. Mereka membakar masjid dan rumah-rumah permukiman. Ini kerja mereka. Wajara bainahu baina askarihi iddat waqa'at, sehingga dalam ini kejadian ini bukan 1 tahun ya, dalam berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun lamanya peristiwa ini berjalan ya, karena mereka sudah memiliki kekuatan sehingga kekuatan pasukan Islam atau khalifah tidak mampu secara total untuk mengendalikan kekuatan mereka. Namun akhirnya dengan taufik dan pertolongan dari Allah SWT, saudara dari Khalifah Al-Muwaffaq ini mampu mengirim pasukan yang dapat memukul mundur mereka dan membuat mereka tobat dan menghabisi mereka. Kemudian di mana di dalam penyerangan terhadap Az-Zanj ini, kelompok Az-Zanj ini itu dipimpin kadang-kadang dalam beberapa penyerbuan itu perlawanan dipimpin langsung oleh saudara Khalifah itu Al-Muwaffaq tadi. Kemudian beberapa peristiwa penting juga terjadi di kota Baghdad, beberapa daerah di Irak, yaitu terjadi wabah alladzi la yakadu yakhtalif an malahim bil Irak. Jadi terjadi wabah yang sangat dahsyat di Irak, itu penyakit yang kalau kita sekarang ini disebut dengan COVID-19 ya. Saat itu juga pernah terjadi yang banyak sekali manusia meninggal, bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir di beberapa wilayah Islam itu banyak orang lari ke daerah-daerah lain sampai kota Mekah hampir sunyi dari manusia, sebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya, untuk menghindari berbagai wabah yang ada. Ya, kata Suyuti menukil dari Ibnu Katsir ini, pamata khalqun la yuhsun. Jadi banyak sekali orang meninggal yang tidak mungkin diperkirakan berapa jumlahnya. Begitu besarnya wabah saat itu. Jadi ada penyakit disebutkan namanya oleh Ibnu Katsir ini, satu penyakit yang wabah. Kemudian setelah wabah terjadi lagi hadatun wa zalazil. Jadi goncangan-goncangan gempa yang dahsyat. Ya, jadi gempa. Pamata tahta radmi ulufun minan nas. Sehingga juga gempa itu juga merobohkan banyak bangunan ya, sehingga ribuan manusia meninggal. Jadi ini peristiwa yang terjadi dalam sejarah saat kekuasaan Khilafah Al-Mu'tamid 'ala Allah. Ini peristiwa penting yang disebutkan oleh para penulis sejarah. Kemudian Suyuti kembali mengulangi perlawanan melawan Az-Zanj ya, semenjak kekuasaan Al-Mu'tamid, yaitu tahun 256 Hijriah sampai tahun yaitu 270 Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun. Ya. Kemudian baru di tahun 270 ya baru mampu dikalahkan lihat jadi 56 sampai 70, yaitu sekitar berapa ya, lebih 14 tahun ya. Ya, Pakutila fi Harasul Zanj, baru terbunuh namanya, pimpinannya itu Bahbuz atau Bahbuz ya, pimpinannya.
dan pimpinannya mengaku annahu arsala ilal khalqi, ya, dan mengaku dia juga sebagai rasul, ya. Wa annahu yattali' al mughayyabat, dan juga mengaku mengetahui hal perkara-perkara yang gaib. Kemudian disebutkan oleh As-Suli annahu qatala minal muslimin alaf aw khamsina alf. Jadi di sini jumlah korban yang di apa namanya? Bunuh oleh kelompok Az-Zanj ini yaitu sekitar 1.500.000 orang itu. Disebutkan di sini, ya. Bahkan satu hari di Basra mereka membunuh sekitar 300.000, ya. Kemudian dia mempunyai mimbar di kotanya, Bahbud ini, dan kemudian naik, kemudian di situ dia melaknat Utsman, Ali, Muawiyah, Thalha, Zubair, dan Aisyah anha. Kemudian juga dia melakukan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual kepada para wanita-wanita, terutama dari kalangan Alawiyah, ya. Bahkan wanita-wanita tawan dari keturunan Bani Hashim Alawiyah ini dijual oleh dia sekitar 2 dirham saja atau 3 dirham, ya. Bahkan di setiap dari pasukannya memiliki tawanan daripada wanita muslimah yang mereka tawan itu sekitar 10, ya. Kemudian pada tahun 270 dapat terbunuh pimpinan mereka Az-Zanj itu. Kemudian barulah kaum muslimin dapat bernapas lega dari ancaman bahaya mereka, ya. Kata Suyuti bahwa kana yawman mashhudan wa amana nasu wa taraja'u ila al-mudun allati akhadhaha. Jadi setiap saat terbunuhnya pimpinan Bahbud tadi merupakan hari kebahagiaan bagi kaum muslimin, dan mulailah orang-orang yang kembali ke negeri masing-masing yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Az-Zanj ini, ya. Dan daerah-daerah yang mereka kuasai banyak, diantaranya Wasit, Waram Harmuz, ya, Harmuzi, ini negeri-negeri yang di sekitar Basra, Baghdad, dan Kufa. Kemudian di tahun 260 Hijriah itu terjadi juga yaitu ghala'un mufritun bil Hijaz wal Iraq. Terjadi harga barang yang melonjak tinggi. Jadi terjadi semacam harga barang yang begitu drastis naiknya, itu ghala kalau kita ya inflasi besaran gitu, ya. Terjadi mahal sekali barang, ya. Di daerah Hijaz itu Makkah dan Madinah, dan juga daerah Irak. Sehingga satu genggam gandum saja disebutkan di Baghdad itu harganya 150 dinar. Ya. Kemudian pada tahun 260 Hijriah juga disebutkan terjadi penyerangan dari bangsa Rum kepada beberapa daerah perbatasan dari kekuasaan Islam saat itu, ya. Bahkan mereka dapat menguasai beberapa daerah-daerah di perbatasan itu. Pada tahun 261, ya, setelah ini Mu'tamid, tahun inilah Al-Mu'tamid membaiat putranya tadi untuk menjadi putra mahkota sebagai penggantinya sebagai khalifah, yang disebut tadi dengan Al-Mufawwid ilallah. Kemudian setelah itu saudaranya Al-Muwaffaq Thalha ibnu Mutawakkil. Kemudian telah kita sebutkan wilayah-wilayah yang diberikan kepada setiap dua putra mahkota ini, putra mahkota 1 dan 2 ini. Ya, kalau anaknya menguasai daerah Al-Maghrib, Syam, Jazirah, Armenia, dan saudara melalui daerah Masyriq, Irak, Baghdad, dan Hijaz, Yaman, daerah Faris dan Asbahan, dan beberapa daerah lain, Tabaristan dan Sijistan. Nah, kemudian masing-masing keduanya memiliki sebuah bendera, yaitu putih dan hitam. Kemudian dia menyebutkan jika terjadi suatu peristiwa pada dirinya, innal amra li akhi lam yakun ibnuhu Ja'far qad balagha. Jika dia meninggal, maka yang menjadi khalifah setelahnya adalah saudaranya jika anaknya Ja'far belum mampu untuk memegang kekuasaan. Kemudian pernyataan itu tita raja ini ditulis oleh para qadi saat itu. Ini disebut Ibnu Abi Syawarib, kemudian digantungkan di Ka'bah. Pada tahun 266 Hijriah, ya, juga bangsa Rum kembali menyerang beberapa daerah kaum muslimin, yaitu namanya Diyar Bakrin, yaitu suatu daerah. Kemudian mereka melakukan pembunuhan, penyerangan
sehingga penduduknya lari ke daerah lain, ya, termasuk Al-Jazirah dan daerah Mosul itu. Kemudian pada tahun 267 Hijriah terjadi semacam ada pengkudeta namanya Ahmad bin Abdullah Khujustani merebut kekuasaan di Khurasan dan Kerman dan Sijistan. Kemudian mereka ingin menyerang Irak, ya. Kemudian dia menulis mata uangnya dengan namanya, di sebaliknya nama dari khalifah itu Al-Mu'tamid. Baik. Kemudian akhirnya dia dapat dikalahkan oleh pasukan dan dia terbunuh oleh budaknya sendiri. Kemudian setelah itu, ketika tadi sudah disebutkan ada setelah khalifah terlalu berlebihan di dalam sibuk dengan kenikmatan dunia, lebih fokus dalam banyak kemewahan-kemewahan itu, akhirnya saudaranya Al-Muwaffaq itu artinya memberikan kekangan, tidak memberikan kebebasan kepada khalifah untuk berbelanjakan harta negara dengan secara bebas. Ya. Nah, sehingga diberi kebutuhan secukupnya saja. Ya. Dan ketika khalifah ini karena saudaranya Al-Muwaffaq ini memiliki wilayah banyak, kemudian penyerahan daripada hasil bumi, kekuasaan baik hasil rampasan perang ataupun hasil pembagian dari hasil-hasil kekuasaannya, ya, termasuk zakat dan pajak dan seterusnya. Nah, itu dikelola oleh saudara Al-Muwaffaq, sehingga tidak telah diberikan kebebasan kepada khalifah untuk membelanjakan uang negara dengan secara bebasnya. Ini disebut dengan Al-Hajar ala akhi. Dia membatasi penggunaan dana negara bagi khalifah. Baik. Kemudian tadi sudah kita sebutkan ketika hal itu Al-Mu'tamid mempunyai rasa kekecewaan kepada saudaranya sendiri, kemudian mereka berdamai dan dijelaskan oleh saudara Muwafiq dengan bersumpah kepada saudara Al-Mu'tamid Allah. Jadi menuntut kepada Al-Muwaffaq, dia mengatakan fahlif li annaka tanhadiru ma'i wala tuslimni. Fahalafalahu. Jadi meminta sumpah bahwa saudaranya tidak akan merebut kekuasaannya dan tidak akan mengkudetanya. Kemudian di Mesir perwakilan gubernurnya namanya Ibnu Talun, ya, yang berkuasa di sana. Lalu karena Ibnu Talun ini tadi yang membujuk khalifah untuk datang ke Mesir dan mengumpulkan kekuatan untuk mengkudeta saudaranya sendiri, akhirnya Al-Muwaffaq meminta kepada para kalau dikatakan kejaksaan agung, ya, kalau Jam'ul Qudha wal A'yan, mengumpulkan pada para qadhi dan para tokoh-tokoh saat itu untuk memecat dari Ibnu Talun ini. Kemudian juga disebutkan pada tahun 270, ya, terjadi di Baghdad sebuah peristiwa penting, yaitu imbasaka bi Baghdad fi nahrin, ya, banjir bandang gitu, ya. Faja'al ma ilal qarhi fahadama sabata alaf darin. Jadi sungai Baghdad itu meluber, kalau kita ya banjir bandang terjadi, sehingga terjadi korban sekitar 70.000 rumah yang dibawa oleh banjir bandang itu. Kemudian pada tahun itu juga terjadi penyebuan lagi ke bangsa Rum ke daerah Tarsus, ya,
jumlah pasukan sekitar 100.000, ya. Tetapi kaum muslimin menghadapinya dengan jumlah yang juga besar juga, bahkan nasral muslimin. Tetapi kaum muslimin mampu mengalahkannya dan kemenangan dia dapat dan ghanimu ma la yuhsa, dan saat itu kaum muslimin mendapat harta rampas perang yang tidak terhitung jumlahnya. Wa kana fathan 'aziman 'adimal mathal, dan terjadi penaklukan terhadap Rum saat itu yang tidak, yaitu kemenangan yang luar biasa yang tidak ada bandingnya begitu, adimal masal. Nah, kemudian di dalam peristiwa ini juga muncul dakwah Mahdi Abdullah bin Ubaidillah. Jadi ada orang yang mengaku Mahdi di masa Al-Mu'tamin Allah ini. Dan juga di saat ini 256 Hijriah ini ada berapa di dalam pemerintahan masa Al-Mu'tamin Allah ini meninggalnya terakhir dari tokoh Syiah, yaitu yang disebut dengan Hasan Al-Askari. Jadi ini juga peristiwa yang penting juga, di mana dalam kuasa ini yaitu wafatnya Abu Hasan Al-Askari bin Ali Al-Mahdi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq, ya. Nah, wahwa ahdi asyar, yaitu imam yang ke-12 dari imam Syiah. Nah, kemudian yaitu wafatnya pada tahun 260 Hijriah di Samurah. Wadufina biha bijani abihi Ali Al-Mahdi. Kemudian imamnya ini yang ke-11 dari imam Syiah ini, kenapa kita baca? Karena imam yang ke-11 dari imam Syiah ini tidak memiliki keturunan, akan tetapi orang Syiah membuat hikayat palsu bahwa dia punya anak namanya Muhammad. Nah, kemudian orang Syiah pun berbeda-beda pendapat, ya. Di mana anaknya waktu dia meninggal? Karena dalam kaidah orang Syiah bahwa apabila imam meninggal, yang memandikannya adalah imam yang menggantikannya atau anak yang tertua daripada imam tersebut. Nah, sedangkan saat Hasan Askari ini meninggal, itu tidak ada anaknya karena istrinya tidak punya anak. Kemudian juga harta warisannya dibagi oleh para saudaranya. Ini menunjukkan bahwa maka oleh itu orang-orang Hashimiyin sepakat ya, bahwa tidak ada Hasan Askari punya keturunan. Tapi orang Syiah, kalau seandainya dia tidak punya keturunan, matilah cerita silsilah atau aliran Syiah yang selama ini mengkultuskan, maksudnya Syiah Rafidhah di sini ya, para imam mereka. Mereka membuat sebuah cerita bahwa anak Hasan Askari itu Muhammad Askari, imam yang ke-12 mereka, bersembunyi di Samurah. Nah, ini kisahnya singkatnya, mereka mengatakan demikian. Ketika wafatnya Hasan Askari ini dikuburkan di Samurah, itu dekat kuburan ayahnya Ali Al-Mahdi. Kemudian setelah dia wafat, berbeda pendapat Syiah dengan perbedaan yang sangat banyak, ya. Kemudian jumhuruhum, ya kebanyakan orang Syiah mengaku bahwa imam setelahnya adalah anaknya Muhammad Askari, yaitu imam yang ke-12, ya. Kalau mereka mengaku bahwa anaknya itu bersembunyi di Sirdap, di sebuah gua, ya. Di dekat rumah orang tuanya di Samurah, ya. Jadi di rumahnya itu ada semacam gua, ya, tembus ke gua, kata mereka begitu, kata orang Syiah. Kemudian wa ummu tanzur ilaihi falam yakhruj ilaiha. Jadi dia sembunyi dalam gua dan ibunya melihat kepadanya dan dia tidak keluar menemui ibunya. Kemudian menurut orang Syiah maka nanti imamnya akan datang. Ya, ini coba bayangkan, sudah bersembunyi semenjak 260 Hijriah sampai hari ini sudah 1441 Hijriah, ya, yang imam mereka masih sembunyi di sana menurut mereka begitu. Nah, ini menunjukkan kebohongan yang mereka katakan, karena memang Hasan Askari tidak punya keturunan, tetapi orang Syiah mengaku dia memiliki keturunan dengan alasan bahwa anaknya saat itu bersembunyi di sebuah gua di Samurah itu, yang pada sampai hari ini mereka di mulut gua atau di pintu gua itu mereka menyediakan kuda, juga pasukan pengawal, ya. Menurut mereka saat-saat imamnya akan keluar, dan di para penjaga pintu gua itu selalu mengungkapkan kalimat aj itu kependekan dari ajil khuruj. Jadi mereka berdoa, menurut mereka keluar secepatnya begitu. Bahkan para penjaga ini diberi rukhsah oleh imam-imam Syiah Rafidhah untuk tidak melaksanakan sholat, ya, dengan alasan kalau sedang sholat imam keluar ini berbahaya. Jadi nanti siapa yang akan melayaninya. Jadi sampai begitunya mereka membuat khurafat keyakinan dalam agama mereka. Kemudian
Dan mereka menamakan anak Hasan Askari tadi Muhammad itu merupakan Mahdi Muntazar, ya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa Hasan Askari itu tidak lam yu'aqib wa inna silsatal imma inqata'at biwafatihi, dan Hasan Askari tidak punya keturunan, bahwa silsilah garisan imam-imam yang dikultuskan orang Syiah itu sudah terputus sampai dengan wafatnya dia, ya. Kemudian siapa menjadi imam setelah itu? Di antara mereka orang Syiah ada mengangkat saudara Ja'far bin Ali sebagai imam yang ke-12, ya. Ya, ini berapa sedikit kisah, berapa peristiwa yang terjadi di masa kekuasaan Al-Mu'tamid Allah ini. Berikutnya, berapa peristiwa penting lainnya. Jadi di sini muncul dakwah Mahdi Muntazar di masa dia. Dan kemudian pada tahun tahun 278 Hijriah, 78 Hijriah, terjadi pula ghara Nailu Mesir. Falam yaqa minhu syai'un wa ghallat as'ar. Terjadi kekeringan Sungai Nil. Sungai Nil kering, ya, sehingga menyebabkan mahalnya bahan-bahan kebutuhan seharian. Kemudian pada tahun 278 Hijriah ini wafat saudara dari Al-Mu'tamid tadi yang baik, yaitu Al-Muwaffaq, yang lebih dominan dalam menjalankan roda kekuasaan, itu yang tadi gubernur atau putra mahkota yang ditunjuk setelah anaknya. Al-Muwaffaq wafat di tahun 278 Hijriah ini. Jadi berarti dia tidak memiliki kekuasaan setelah Al-Mu'tamid. Al-Mu'tamid masih hidup. Kemudian juga di tahun 278 Hijriah ini muncul suatu aliran disebut Qaramitah di Kufah. Aliran Qaramitah. Aliran Qaramitah ini adalah Ubaidillah Al-Qaddah, keturunannya. Pintarnya dia pindah kepada satu daerah di mana terdapat di sana kebanyakan keturunan Ahlul Bait di Sulaimaniyah atau Sulaimiyah. Disebut daerah Syam. Dia menamakan putra-putranya dan anak-anak keturunan sesuai persis sama Ahlul Bait. Dengan tujuan apa? Untuk nanti dia akan karena dia mengaku sebagai keturunan Ahlul Bait, mengaku dia bukan ketua Ahlul Bait, tapi dia mengaku sehingga orang-orang tidak bisa membedakan mana yang keturunan dia dan keturunan Ahlul Bait, karena di antara nama keturunan dia mirip dengan nama keturunan Ahlul Bait, dan itu sengaja dia buat untuk mengelabui orang, ya, sehingga akhirnya dia mengaku sebagai keturunan Ahlul Bait dari Ubaidil Qaddah ini. Ini disebut dengan wahum malahidah, dan mereka ini orang-orang ateis. Dan mereka mengatakan seperti tidak perlu mandi di antara keyakinan ini, Qaramitah ini, Batiniyah ini, la ghusla minal janabah, enggak perlu mandi orang berjunub enggak perlu mandi. Ini kita katakan ya, keanehan-keanehan yang diungkapkan oleh orang-orang munafikin, oleh orang atau menamakan di mereka liberalisme hari ini, tentang meliberalkan Islam, ya. Itu suatu bukan hal yang aneh, sudah banyak sebelumnya. Pendapat-pendapat yang konyol-konyol ini banyak, ya. Sudah banyak sebelumnya. Ya seperti ini dia mengatakan la ghusla minal janabah, enggak perlu mandi kalau orang dalam keadaan junub. Wa anal khamra halalan, bahwa khamr itu halal, itu menurut mereka. Wa nasoma fis sana yauman, kalau puasa dalam sebuah tahun itu hanya 2 hari saja. Ya, yaum Nairus wa yauma Mahrajan. Ini hari-hari kebesaran dari agama Persia. Jadi budaya Persia. Kemudian mereka menambah dalam azan mereka, ya, wa Muhammad bin Hanafiyah Rasulullah. Kemudian haji dan kiblat itu ke Baitul Maqdis. Nah, dan banyak lagi pemahaman mereka, ya. Dan wa nafaqa qauluhum alal juhal wa ahlul barri wa taqaba nasbihim, ya, wa ta'iban nasu bihim. Sehingga perkataan-perkataan panah mereka ini berpengaruh kepada orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, dari orang pedalaman, ya. Nah, ini bahayanya, disitulah letaknya pentingnya kita untuk belajar Islam ini dengan baik, agar kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang akan merusak ajaran Islam dari dalam dengan berbagai opini dan asumsi mengatakan ini kemajuan, Islam harus mengikuti zaman, dan macam-macam istilah-istilah yang akan mereka pergunakan. Dan ini sudah muncul pemahaman yang sangat nyeleneh dan konyol-konyol, itu sudah lama ada, ya, terutama dari paham seperti Qaramitah dan Azan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian pada tahun 279 Hijriah, dha'afa Amr Mu'tamid jiddan, ya.
pengaruh kekuasaan dari Al-Mu'tamid mulai melemah. Dan kemudian litamakuni Abil Abbas Ibnu Muwaffaq. Jadi anak dari saudaranya Al-Muwaffaq tadi, ada namanya Abul Abbas, anak dari Al-Muwaffaq yang telah wafat sebelumnya, itu lebih dominan, dan wa ta'atul jaish lahu, dan pasukan-pasukan banyak yang tunduk kepadanya, kebijakan punya. Kemudian ketika itu Al-Mu'tamid memanggil para tokoh-tokoh besar, ya, mengumumkan fajalas al-mu'tamidu majlisan aman asyhada fihi ala an-nafsi annahu khala'a waladahu al-mufawwad min waladil ad. Jadi waktu itu dia panggil tokoh-tokoh besar dari tengah kekuasaannya, dari pemerintahan, dan di situ dia umumkan untuk mecat anaknya dari sebagai walayatul ad yang sebelumnya al-mufawwid, ya, Ja'far. Kemudian dia serahkan walil ahad di putra mahkota berikutnya di baiat, yaitu anak saudaranya Abul Abbas ini, dan dia beri gelar Al-Mu'tadd, Al-Mu'tadd, jadi dia bergantung dengan Allah. Nah, ini peristiwa kepemimpinan. Jadi karena melihat bahwa yang lebih mampu mengemban kekuasaan dilihat oleh Al-Mu'tamid Allah itu adalah anak saudaranya, saudaranya Al-Muwaffaq tadi, yaitu Abu Abbas. Nah, akhirnya dia memecat putranya sendiri dari putra mahkota dan menyerahkan kepada anak saudaranya. Kemudian siapa namanya Al-Mu'tadd billah ini, yakni di antara ya Al-Mu'tadd ya nam. Jadi itu mengambil kebijakan yang bagus, di antaranya adalah alla yaquda fit tariq munajimun. Enggak boleh para peramal-peramal menar-mandir apapun menggelar di jalan-jalan tawaran-tawaran dari peramal-peramal itu. Dan juga dilarangnya al-qassas, ya, pecerita-pecerita, orang-orang yang suka menghibur dengan cerita-cerita yang enggak jelas gitu ya. Kemudian juga memerintahkan kepada para penjual-penjual buku dan pencetak percetakan dilarangnya menjual buku-buku filsafat atau buku-buku al-jadal. Ya, ini di antara jadi kesolehan dia, ya, memperhatikan banget akidah kaum muslimin. Pertama, melarangnya para pelamar, para tukang nujum, ya, pencerita-pencerita yang enggak jelas, ya, qasas, ya, orang-orang yang suka membuat cerita-cerita untuk menghibur orang dengan cerita-cerita bohong yang membuat orang ketawa dan seterusnya. Atau juga dia di antara kebijakannya Al-Mu'tadd ini, yaitu memberikan pesan kebijakan kepada para penjual buku, para pencetak-pencetak buku, dilarang untuk menyebarkan buku-buku filsafat dan buku-buku jidal, debatnya. Kemudian setelah itu meninggal Al-Mu'tamid, berapa bulan setelah itu, ya, yaitu pada malam Senin, ya, yaitu tanggal 11 Baqiyat min Rajab. Jadi tanggal 19, ya, tanggal 19 dari bulan Rajab, tanggal 18, dan masa kekhalifahannya cukup lama, yaitu 23 tahun. 23 tahun. Illa annahu kana mukhtaran ma'akhi al-Muwaffaq. Tapi tadi kita sebutkan di dalam kekuasaannya dia tidak diberi kebebasan luas oleh saudaranya untuk mempergunakan kekayaan negara, karena dia lebih banyak menggunakannya untuk berfoya-foya. Ya, kemudian itu yang tadi, jadi wafatnya pada tahun 279 Hijriah, ya, Al-Mu'tadd ini. Kemudian yang berkuasa setelahnya adalah Al-Mu'tadd setelah Al-Mu'tamid, ya. Dan itu beberapa peristiwa di masa kekhalifahan Al-Mu'tamid Allah. Jadi Al-Mu'tamid itu masa kekhalifahan Al-Mu'tamid Allah. Di masa Al-Mu'tamid Allah ini, di masa kekuasaannya, ada beberapa ulama besar yang wafat. Ini cara daripada Ibnu Katsir dan yang ditiru oleh Suyuti juga dalam kitab Tarikh Khulafa, menjelaskan tentang orang-orang yang wafat di masa kekuasaannya. Nah, di masa kekuasaan Al-Mu'tamid Allah ini wafat 5 orang daripada Ashabul Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis yang
yang masyhur yaitu Sahih Bukhari, Muslim, ya kan, Abu Daud, Tirmizi, kemudian An-Nasai, Ibnu Majah, ya kan. Nah, 5 orang dari mereka ini wafat di masa kekuasaan Al-Mu'tamin Allah. Yaitu siapa mereka? Yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya. 4 bukan 5 orang ya, 4. Ya 5 orang, Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. 5 orang dari mereka wafat di masa Al-Mu'tamin Allah, kecuali An-Nasai. Maka oleh sebab itu insyaallah setelah pembahasan kita ini kita akan coba melihat sekilas tentang biografi Imam Bukhari, biografi Imam Muslim, biografi Imam Abu Dawud, biografi Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini ya sebenarnya yang kita lakukan dalam pembahasan-pembahasan yang berlalu. Kita setiap ada poin peristiwa penting dalam sebuah kekuasaan kita sebutkan, seperti wafatnya Imam Ahmad, ya, wafatnya Imam Syafi'i, ya, ini pernah kita bahas, ya, biografi mereka. Insyaallah dalam jumpa yang akan datang kita berusaha akan mencoba sekilas mengenal siapa itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Demikian untuk jumpa kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya, dan kita diberi oleh Allah SWT semangat selalu untuk mengenal perjuangan para ulama kita dan menteladani, mengambil ibrah dari kejadian-kejadian ini. Jadi kita melihat, ya, dalam kekuasaan itu yang banyak berpengaruh adalah yaitu bawahan di masa kekhalifahan Al-Mu'tamin ini, terutama saudaranya sendiri yang mampu mengendalikan kekuasaan, walaupun khalifah yang tertinggi lebih terpengaruh dengan kemewahan duniawi. Kemudian juga pentingnya orang-orang baik di sekitar sebuah penguasa, dan juga salah satu kebaikan dari Al-Mu'tamin ini ketika saudaranya telah wafat kemudian digantikan oleh anaknya Al-Mu'tadadu tadi yang digelari oleh Al-Mu'tamid. Jadi memberi gelar dari anak saudaranya Al-Mu'tadadu itu adalah Al-Mu'tamid sendiri, dan kemudian dia pecat anaknya sendiri. Ini menunjukkan suatu keikhlasan dia di akhir pemerintahan dia, ya, untuk kembali menjaga kekuasaan kaum muslimin dari keruntuhan, ya, kelemahan, karena begitu banyak tantangan-tantangan baik dari dalam kelompok-kelompok sempalan yang muncul dari Islam yang tadi banyak sekali, ya, kemudian juga ancaman-ancaman dari luar, ancaman-ancaman luar seperti bangsa Rum dan lainnya. Nah, ini tentu perlu kekuatan dari dalam. Dan di akhir kehidupan dari Al-Mu'tamin Allah kita melihat ketika dia melihat bahwa anak saudaranya Al-Muwaffaq ini memiliki kapabilitas, kemampuan untuk menjadi pemimpin, akhirnya dia menyerahkan pemimpinan itu dan melihat di sini ada keikhlasan dalam dirinya, ya, jauh dari nilai nepotisme, ya. Kalau kita mungkin kalau ada nilai nepotisme pasti dia tidak akan mau memecat anaknya yang sudah ditunjuk sebagai putra mahkota sebelumnya, tapi dengan melihat kondisi kaum muslimin butuh kepada pemimpin yang dimiliki oleh kepribadian anak saudaranya, sehingga dia memecat putranya dan dia serahkan kepemimpin setelahnya kepada anak saudaranya ini. Dan setelah anak saudaranya memimpin, kita lihat ada pembaruan-pembaruan memperbaiki kondisi masyarakat, utamanya adalah hal-hal yang akan membodohi masyarakat seperti tadi peramal-peramal yang melalui bintang, ahli nujum, kemudian juga para pencerita-pencerita yang suka hanya membawakan cita-cita bohong, dan ataupun buku-buku yang akan merusak akidah kaum muslimin, ya, keyakinan kaum muslimin juga dilarang untuk dijual di pasar-pasar. Tentu ini sebagai ibrah juga bagi setiap kita yang punya tanggung jawab, baik sebagai pemerintah, ya. Nah, perlu menjaga keyakinan umat, menjaga keyakinan kaum muslimin dari bahaya-bahaya ini, karena itu akan melemahkan umat dari dalam, dan kelemahan itu akan berefek kepada loyalitas mereka untuk menjaga bangsa dan negaranya dari ancam musuh. Kalau mereka sudah lemah imannya, ya, kalau agamanya mereka akan gampang untuk menjual agama dan akidahnya. Ya, dia akan siap untuk mengorbankan negaranya kalau dia tidak punya keyakinan yang kuat untuk agamanya, ya. Karena orang-orang yang amanah, orang percaya, mampu betul-betul tulus dan ikhlas dalam menjaga bangsanya dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam. Tapi kalau orang-orang yang fokusnya kekuasaan, siapapun yang berkuasa, walaupun bangsanya direbut oleh orang lain, yang penting dia dapat kekuasaan, uang, dan jabatan, bagi dia tidak peduli. Yang penting dia mendapat
kesenangan, ya, kelompok atau dirinya pribadi mendapat kesenangan. Tapi kalau orang yang memiliki keimanan, keyakinan yang baik, dia tidak mengutamakan kesenangan pribadi dan kelompoknya, tapi adalah yang dipercaya adalah kebutuhan umat dan kebutuhan bangsanya lebih secara umum. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Sekarang kita kembali kepada Al-Akh yang Madu kita dari studio Cilengsi untuk mendengarkan beberapa tanggapan dan pertanyaan daripada pemirsa dan pendengar. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita sehingga mudah di dalam memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya seputar pembahasan ini saja. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Nama saya Abu Ilham. Silakan, Pak, pertanyaannya langsung. Ya, saya beberapa kali mendengar kajian, tapi kadang-kadang suka ada yang kelewat yang berhubungan dengan kekhalifahan baik Umayyah maupun Abbasiyah. Boleh saya tahu buku yang kan saya nggak punya catatan, nggak punya rekaman. Ada nggak buku yang direkomendasikan yang Ustadz pakai sekarang buat menjelaskan bukunya buku apa ya? Biar buat di rumah kalau buat baca-baca. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk diberikan referensi bacaan yang tepat bagi sang penanya khususnya. Silakan. Baik, pembahasan kita ini ada beberapa tulisan yang sudah mengumpulkan. Walaupun ada buku-buku yang panjang, yang sifatnya tidak tersusun rapi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Tarikh Ibnu Katsir, ya, Bidayah wa Nihayah, atau Tarikh Ibnu Atsir, kemudian juga Tarikh Tabari. Tetapi yang kemudian dari kitab-kitab ini yang besar ini direkap dan disimpulkan dan diringkas di antara Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Imam Suyuti judul kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Kemudian juga Mahmud Syakir judulnya adalah judul besar Tarikh Al-Islami, kemudian nanti bagian ke-6 ada namanya Daulah Al-Abbasiyah. Jadi Tarikh Islami ini terbagi berapa bagian, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti ada Bani Abbasiyahnya, kemudian Bani Umayyahnya, kemudian Bani Abbasiyahnya. Jadi Bani Abbasiyah ini terdiri dari 2 jilid, jadi Mahmud Syakir. Tapi dalam bahasa Arab ya. Tarikh Al-Islami, kemudian nanti ada bagian-bagiannya, ada Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini 2 bagian, ya, ada 2 jilid. Nah, kemudian ada buku-buku lain yang ditulis juga oleh Dr. Tarikh Al-Abbasiyah, ya, ditulis oleh Dr. Muhammad Suhail Taqus. Ini orang Mesir ini, ya. Ini juga Tarikh Abbasiyah. Tadi Mahmud Syakir atau Suyuti. Kalau Suyuti itu terkumpul di situ Tarikh Al-Khulafa, mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai akhir Bani Abbasiyah. Kalau Tarikh Suyuti itu Tarikh Al-Khulafa karangan Imam As-Suyuti. Kemudian juga tadi saya sebutkan Mahmud Syakir, itu beliau punya kitab Tarikh Al-Islami. Nah, beliau juga itu memulai dari ke masa nubuwah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Kemudian ada yang membahas juga Tarikh Al-Abbasiyah ini, tadi yang sebutkan penulisnya adalah Muhammad Suhail Taqus. Kemudian juga ada lagi Tarikh Abbasiyah ini, Tarikh Abbasiyah juga Syekh Muhammad Al-Khudari. Syekh Muhammad Al-Khudari ini juga penulisnya orang Mesir, Daulah Al-Abbasiyah juga, ya, Tarikh Al-Daulah Al-Abbasiyah. Tapi saya lebih banyak mengambil faedah dari kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti, ya, karena 2 kitab ini seperti Mahmud Syakir dan juga kitab Muhammad Al-Khudari ini itu lebih rinci, lebih panjang pembahasannya, masa politiknya, kemudian berbagai gerakan-gerakan, ya, tapi tidak tersusun, lebih mudah dan gampang. Karena kita dibatasi waktu, maka saya tidak membahas lebih luas. Ya, kalau dalam kitab Muhammad Al-Khudari ini dia menyebutkan penguasa yang sezaman dengan dia, baik dari Prancis di masa Rum itu beliau menyebutkan, ya, siapa di masa Al-Mu'tamin Allah ini siapa yang menjadi presiden Prancis. Ini disebutkan oleh dia di antara Syaril Al-Muqabil Asla. Ini disebutkan oleh dia tahun berapanya, ada juga tahun Masehinya. Juga Karl
Karluman disebutkan sini penguasa-penguasa yang zaman dengan penguasa Islam saat itu, siapa di bagian Eropa yang berkuasa atau di bangsa Rom yang berkuasa di Konstantinia Rom, juga siapa yang menjadi pemimpin. Itu ada dalam kitab Muhammad Khudari. Ini bahasanya. Tapi saya tidak membahas lebih banyak, saya lebih banyak mengambil poin-poin yang penting saja karena waktu membatasi kita. Maka sebetulnya saya lebih banyak mengambil dari kitab Tarikh Khulafa karya Imam Suyuti, dan Tarikh Khulafa karya Imam Suyuti hampir bisa dikatakan talkhis terhadap kitab Bidayah wa Nihayah, ya, yang khusus membahas masalah khulafa saja, peristiwa penting di situ. Jadi itu yang bertalkhis di situ. Oleh sebab itu gambaran Suyuti ini dalam membahas juga demikian. Di akhir nanti akan disebutkan siapa ulama-ulama yang wafat di masa pemerintahan itu. Kalau Ibnu Katsir, dia setiap tahun itu siapa ulama yang wafat setiap tahun itu disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah. Baik, demikian jawaban yang dapat kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan pemberian referensi buku-buku bagi yang bertanya tentang kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami mencoba untuk mengangkat dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Dari saudara kita Nurul di Gresik yang bertanya, Ustadz, apakah betul bahwa Imam Al-Bukhari diusir oleh pemerintah di zamannya hingga wafatnya beliau? Apakah pemerintah yang dimaksud adalah Al-Mu'tamid ini? Silahkan Ustadz. Bukan, beliau diusir dari negerinya, dari Bukhara, dengan suatu peristiwa itu Muhammad Zuhli nanti yang beri fitnah. Tadi pagi saya baca sedikit tentang hal itu, yang mana lawannya ini yang memfitnah Imam Bukhari ini juga wafat dalam sekitar kekuasaan Al-Mu'tamin Allah. Disebutkan di situ bahwa di mana dia mendapat sebuah fitnah atas kezaliman terhadap Imam Bukhari ini. Jadi Az-Zuhli ini mendapat fitnah dari Zuhli terhadap Imam Bukhari ini. Kemudian Az-Zuhli di akhir hidupnya dia mendapat semacam ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas makanya Ibnu Katsir di akhir setelah menyebutkan tahun wafatnya Az-Zuhli itu menyebutkan inilah balasan, kata Ibnu Katsir, bagi orang-orang yang memusuhi ulama pembela sunnah, ulama yang berjuang menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi insya Allah nanti kita akan coba jelaskan saat kita bicara tentang biografi Imam Bukhari. Dan kebetulan pagi tadi saya membaca memang Ibnu Katsir dan Bidayah Nihayah dalam masa kekuasaan Al-Mu'tamin ini juga wafat dalam masa itu orang yang memfitnah Imam Bukhari itu Az-Zuhli ini. Dan Ibnu Katsir menyebutkan setelah disebutkan beberapa peristiwa yang menimpanya dia, yang bagaimana dia kena fitnah di akhir hidupnya, ya. Kemudian di akhirnya Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah catatan bagi itulah balasan bagi orang-orang yang memfitnah dan memusuhi para ulama-ulama sunnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita lihat kepemimpinan di zaman para khalifah, di mana rakyatnya mayoritas adalah Muslim. Nah, yang menjadi pertanyaan Ana adalah tipe pemimpin yang bagaimana yang ideal dalam kondisi multi etnis dan agama saat ini Ustadz, yang paling tepat menurut agama Islam. Mohon pencerahannya dari hamba Allah, silahkan. Multi agama dan etnis bukan hanya di masa sekarang. Di masa Rasulullah SAW sudah ada multi agama dan etnis itu. Ya, di Madinah hidup Rasulullah SAW bagaimana berdampingan orang Yahudi. Kemudian yaitu di bagaimana Rasulullah SAW ketika baru sampai di Madinah memberikan membuat sebuah piagam dengan orang-orang Yahudi, kesepakatan menjaga kota Madinah dari serangan dari luar, ya, untuk hidup berdampingan damai dan tidak saling memusuhi. Dan oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Islam itu tidak punya sistem pemerintahan, ini semua kebodohan terhadap Islam dia. Dia tidak belajar sejarah dan tidak mengerti bagaimana Islam dalam membentuk pemerintahan yang jauh lebih damai ketika hidup berdampingan ulama yang berbeda.
Jadi kalau saya menilai mereka ini belum mendalami sejarah Islam itu sendiri. Apalagi di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu ketika itu sudah begitu banyak lagi etnis yang masuk di situ, ada Persia, ada orang Nasrani dari Yaman, bahkan di masa Rasulullah SAW juga datang orang Nasrani dari Yaman, ya. Dan bagaimana Islam memberikan kehidupan damai di tengah-tengah kekuasaan Islam itu. Bahkan di masa Umar bin Khattab itu orang-orang yang beda agama yang mereka miskin juga dibantu oleh pemerintah. Bahkan mereka yang tidak punya penghasilan, mereka dibebaskan oleh mukhatab dari pembayaran UPT atau jizyah. Tujuan jizyah itu bukan untuk sebagai bentuk penekanan kepada mereka, adalah bentuk kesetiaan mereka kepada pemerintah, tanggung jawab mereka. Karena kaum muslimin punya tanggung jawab yang boleh besar dari mereka, di antara seperti adanya zakat untuk kesejahteraan sosial, ya. Maka imbalan dari pelayanan yang diberikan pemerintah, baik jalan ataupun keamanan, jaminan terhadap keadilan kepada mereka, itu hanya membayar jizyah. Dan jizyah itu pun tidak membebaskan mereka, ya, tidak memberatkan mereka, bahkan juga diperhatikan penghasilan mereka. Itu di masa Umar bin Khattab. Dan begitu para pemerintah-pemerintah berikutnya sampai pada masa Al-Mu'tamin al-Lawa ini, sampai masa Abbasiyah, itu etnisnya lebih banyak lagi dan berkembang, Islam berkembang dan hidup. Bahkan di masa Al-Mu'tamin al-Lawa ini bahkan banyak etnis luar yang bukan Arab yang memegang peranan-peranan penting dalam kekuasaan. Jadi Islam itu bukan agama yang sifatnya tidak bisa hidup berdampingan berbeda, tapi perbedaan itu diatur dengan sebagian rupa agar tidak terjadi selalu saling memusuhi. Jadi kapan Islam itu melakukan semacam penyerangan dan perang, kok ada dalam Islam perang? Nah, sifat perang ini bukan khusus dalam Islam. Semua etnis itu punya sifat perang. Baca sejarah setiap umat, paling saling menyerbu, saling membunuh. Tapi Islam dalam melakukan penyerbuan, pemerangan, ada indikasi-indikasi, ada syarat-syarat tertentu. Ya, pertama, Islam menyebarkan kebenaran, menegakkan keadilan. Dan bagaimana Islam ketika masuk ke Andalus, ya, Islam diminati oleh penduduk Andalus yang saat itu hidup penduduk ada orang Nasrani, merasakan keadilan Islam yang sangat indah saat itu. Nah, berbeda kalau dalam sejarah betapa umat-umat lain dalam sejarah Islam akan terlihat bagaimana Islam itu memberikan kejaminan keamanan kepada umat lain dengan tentram, hidup berdamai, ya, karena ada hukum dalam Islam itu pembagiannya. Islam itu orang yang beda dengan Islam, orang yang bukan Islam atau orang kafir itu ada berapa bagian. Ada namanya zimmi. Zimmi itu adalah penduduk asli yang di dalam wilayah Islam. Mereka punya hak tersendiri. Ya, kemudian juga ada lagi namanya muahad. Itu perjanjian negara lain beda agama yang kita kemudian membuat perjanjian. Ada lagi musta'man. Musta'man ini adalah orang yang datang dari negara lain masuk ke wilayah Islam tetapi tidak punya perjanjian tradisi, tidak ada perwakilan negara masing-masing, tapi ada jaminan keamanan diberikan oleh salah seorang rakyat atau tamu atau bisnis atau teman segala macamnya untuk datang kepada negara Islam, itu tidak boleh diganggu. Dan banyak sekali aturan-aturan Islam. Cuma kadang-kadang keterbatasan ilmu kita tentang bagaimana Islam menjalin kerjasama, hidup berdampingan dengan beda agama. Keterbatasan ilmu kita kadang-kadang menyebutkan kita melihat Islam itu dengan, ya, orang-orang yang tidak belajar Islam dengan baik, ya, menganggap Islam itu adalah tidak bisa hidup berdampingan. Padahal ayat Al-Quran banyak sekali memberikan bagaimana bentuk-bentuk jalinan hubungan antar beda agama dalam Islam itu sendiri. Cuman Islam juga punya batasan. Bukan berarti toleran hidup berdampingan mencampur adukan ajaran agama. Itu Islam nggak boleh. Umatnya yang di-steering di sini umatnya, bukan umat lain. Ya, umat Islam diharamkan bagi Islam untuk mengikuti ajaran agama lain. Itu ya, finish itu. Ini bukan toleran kepada umat lain. Apa ganggunya kepada umat lain yang dibicarakan oleh umat Islam? Ya, tapi sekarang ini banyak para pakar menyalahkan. Kenapa menganggap Islam ketika tidak membolehkan memberikan ucapan selamat di hari-hari besar, yang padahal hari-hari besar di agama itu sendiri bukan juga ajaran agama itu sebetulnya, tapi ajaran yang dibuat-buat oleh ahli agama itu sendiri. Bila kita lihat umpamanya hari-hari besar yang dilakukan oleh umat-umat yang lain, Nasrani umpamanya tidak pernah Isa mengajarkan perayaan-perayaan seperti yang mereka lakukan, tapi Islam punya batas-batasan. Jadi Islam memang tidak membolehkan umatnya untuk melakukan ajaran agama lain, itu jelas karena ada batasan. Tidak boleh mencampur antara hak dengan yang batil. Tapi itu bukan bagian dari bentuk toleransi. Toleransi itu adalah, ya, memberikan sesuatu pada tempat hak yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya, demi toleransi kita sekali-kali harus juga beribadah di tempat ibadahnya orang non-muslim atau orang kafir. Enggak ada demikian toleransi. Toleransi itu adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya, tidak perlu dicampur adukan.
Itu sudah jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Jadi ini makna toleransi ini yang perlu diluruskan kadang-kadang. Ya menurut toleransi itu adalah mengikuti ajaran agama lain. Kan Islam tidak pernah mewajibkan ketika berpuasa umat lain harus berpuasa. Enggak pernah Islam mewajibkan demikian. Ya, tidak pernah demikian. Ya. Nah, ini toleransi yang ada harus diluruskan, dipahami sesuai dengan konteks yang benar ya. Bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama dengan ajaran agama yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Di masa kekhalifahan banyak sering terjadi orang-orang yang munafik yang merongrong pemerintahan Islam dengan bekerjasama dengan musuh atau orang-orang yang menyebarkan paham yang sesat. Nah, mengacu pada kisah tersebut, di zaman sekarang pun banyak orang-orang seperti ini, orang-orang yang liberal seolah-olah ingin meruntuhkan keagungan Islam ini di mata masyarakat, khususnya kaum muslimin. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara khususnya yang beragama Islam menyikapi orang-orang seperti ini? Apakah perlu kita lakukan tindakan hukum atau kita diamkan atau kita bersama-sama bersatu padu untuk menghilangkan orang-orang seperti ini? Silakan Ustaz. Tentang pengkhianatan kaum munafikin terhadap umat Islam bukanlah baru. Sudah mulai dari semenjak Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mereka khianati. Di perang Uhud 300 mereka kembali. Ya, di perang Ahzab mereka juga berkhianat kepada Nabi SAW. Dan banyak sekali sejarah Islam demikian. Jadi makanya kita belajar sejarah, berupaya mengambil bagaimana tindakan yang tepat dalam menikahi hal-hal yang terjadi seperti itu. Maka kita mencoba bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, orang munafikin di masa Rasulullah SAW dikenal oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak menangkap mereka dan menyembelih mereka. Bahkan Huzaifah diberi nama-nama orang munafikin oleh Rasulullah SAW. Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab, jika ada orang meninggal, bila Huzaifah tidak datang menyolatkan, maka Umar bin Khattab tidak mau menyolatkan orang tersebut. Dia berarti dari antara orang-orang yang disebutkan nama-nama munafikin oleh Rasulullah kepada Huzaifah. Maka Huzaifah disebutkan dengan sahibus sir, yaitu penyimpan rahasia Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafikin tersebut. Dan Allah SWT sudah gambarkan dengan berbagai sikap tindakan mereka di dalam Al-Quran. Ya, maka kita dalam sebuah pengajian itu membuka kajian khusus menafsirkan ayat tentang ayat al-nifaq wal munafiqin. Bicara membahas tentang ayat-ayat sifat orang munafikin. Demi apa? Pertama kita ingin mewaspadai jangan jatuh kepada sifat-sifat tersebut. Yang kedua mewaspadai bahaya orang munafikin terhadap Islam. Karena bahaya orang munafikin terhadap Islam jauh lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir. Karena mereka disebut dalam peribahasa adalah musang yang berbulu ayam ataupun serigala yang berbulu domba. Mereka mengetahui rahasia-rahasia orang Islam lalu mereka sebarkan pada musuh sebagai untuk pelemahan Islam. Nah, dan seterusnya. Nah, sikap kita di sini ada berapa hal. Pertama, membekali diri kita dengan ilmu yang manfaat dulu. Akidah kita diperbaiki, jangan kita terfitnah dengan syubhat-syubhat dari orang munafikin ini. Yang kedua adalah itu sikap melakukan tempuh jalan hukum yang tepat seperti yang dilakukan di negara kita. Adanya pasal tertentu bagi orang-orang yang melecehkan agama, ya, penghinaan agama, dan itu ada pasalnya, dan itu boleh ditempuh jalan hukum seperti itu. Itu kita sebagai orang. Dan bagi pemerintah mereka punya kewajiban berbeda dari kita. Kalau kita orang-orang yang tidak memiliki wewenang untuk menindak mereka secara fisik, itu kita tidak menindak secara fisik. Kita hanya pertama memperkuat iman kita, tidak termasuknya syubhat-syubhat mereka. Yang kedua tadi adalah setelah kita menempuh jalur hukum sesuai yang ada aturan dalam negara kita. Kemudian kewajiban pemerintah dan para ulama adalah mentahzir mereka dan tidak menyempitkan akses mereka untuk menyesatkan umat. Ini para ulama, ya. Baik tentu di sini yang utama adalah MUI, ya. MUI memberikan semacam teguran dan nasihat, kemudian juga memberikan sebuah warning yang tegas untuk umat tidak
mengakses akun dia, tidak bergabung dalam akun dia, tidak mendengarkan omongan dia dan seterusnya. Kemudian juga memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga di mana bercokol orang-orang munafik ini agar mereka dikeluarkan ya dan diberhentikan dari pekerjaan mereka ataupun tugas mereka sebagai warning bagi mereka. Nah, kecuali mereka bertaubat. Kemudian yang kewajiban bagi pemerintah adalah untuk menindak mereka ini. Karena jangan dikira mereka yang berani melecehkan ajaran agama itu hakikatnya untuk melecehkan aturan pemerintah dan undang-undang buat manusia lebih enteng bagi mereka. Cuman mereka menempuh jalan ini dulu untuk pura-pura mereka itu pro dengan pemerintah. Sebetulnya ini bahaya bagi kesatuan NKRI. Mereka orang munafik ini adalah jika mereka berani munafik dalam agama, maka dalam kebangsaan mereka jauh lebih mudah untuk bermunafik. Dan pasti itu. Lihat di antara orang-orang Islam yang bergabung dengan pasukan PKI. Ya, kenapa mereka? Karena sudah munafik dulu dalam agamanya, untuk bangsa sudah sangat mudah munafik mereka itu. Jangan diharap mereka itu. Dan orang ini bunglon yang harus dibersihkan negara ini dari mereka. Dan mesti mereka harus mendapat peringatan tegas dari pemerintah, dari penegak hukum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu untuk kita semuanya menyikapi hal-hal yang terjadi saat ini. Silahkan untuk kami bertanya, kami berikan kesempatan terakhir. Kayak kami bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan terakhir Ustadz dari hamba Allah yang bertanya di Cilengsi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz menyikapi banyaknya terjadi kerusuhan yang saat ini melibatkan kaum muslimin dengan pemerintah, khususnya berkaitan dengan peraturan tentang mengenai perubahan Pancasila yang mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang menyikapi dengan keras dan ada yang bersikap biasa-biasa saja. Nah, dalam hal ini kita sebagai kaum muslimin menyikapi yang terjadi baru-baru ini harusnya bersikap seperti apa? Silakan Ustaz. Baik, tidak syak lagi dalam kondisi politik saat sekarang banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang memicu di tengah masyarakat, utamanya adalah yaitu undang-undang atau rancang undang-undang haluan HIP ya. HIP ya, mudah-mudahan tidak HIP-nya itu dengan V ya. Ya, itu yang memiliki virus ya. Sebetulnya itu baru rancangan. Sikap kita baik sebagai dalam hal ini ada dua hal, pemerintah dan rakyat. Dari rakyat ini ada dua hal juga, rakyat yang sifatnya rakyat biasa, ada rakyat yang sifatnya adalah tokoh-tokoh yang mereka memberikan suara ke pemerintah, yang bisa berkomunikasi dengan pemerintah langsung. Jadi badan-badan yang bertanggung, pemanya ormas, kemudian juga MUI pemanya, atau yang badan-badan sosial masyarakat yang menyalurkan pandangan ini dengan benar. Jadi tanggung jawab dan masing-masing itu berbeda. Kita sebagai umat maka membentengi diri kita dari paham-paham yang akan merusak akidah kita. Itu jelas, ya, membentengi diri kita, mengenal bagaimana, terutama di antara mempelajari sejarah juga penting. Mempelajari sejarah tidak supaya kita tahu, biar kita tidak dikibuli oleh orang-orang yang ingin merusak persatuan bangsa ini, memecah belah bangsa ini dengan cara merombak-rombak apa yang telah disepakati oleh para ulama-ulama kita sebelumnya dalam saat merintis pendirian negara ini. Jadi, dan anehnya yang kadang-kadang mereka yang selama ini berteriak harga mati ini dan harga mati itu, tapi mereka justrunya mereka bersembunyi di balik slogan-slogan itu untuk merusak nilai-nilai persatuan bangsa ini. Ini perlu kita waspadai. Artinya masyarakat perlu waspada dengan ini. Dan juga pelajaran besar bagi masyarakat, apa yang terjadi masalah ini adalah efek daripada tindakan kita sebelumnya. Ketika saat pemilu kita tertipu dengan orang-orang yang slogan-slogan politik di segala macam, apa akibatnya sekarang? Apa hasil yang telah Anda hasilkan dari kebijakan yang telah Anda lakukan saat pemilu? Siapa Anda pilih? Bagaimana mereka akan melahirkan? Nah, ini suatu hal yang harus bertanggung jawab. Salah satu efek dari kita tidak cermat dalam memilih pilihan kita. Ya.
Dan ini satu hal, evaluasi, tindakan kita sekarang evaluasi. Baik partai yang Anda pilih, tokoh yang Anda pilih, partai, evaluasi diri Anda sekarang. Saatnya mengeluarkan evaluasi ini. Perlu evaluasi, menyadarkan diri Anda. Ya, jangan tertipu dengan slogan, jangan tertipu dengan apa media yang mereka hanya menjual program-program, tapi kenyataannya adalah merugikan bangsa dan negara ini. Nah, ini perlu waspada. Saatnya kita evaluasi. Ya, tokoh yang kita agungkan, partai yang kita dambakan selama ini, ya. Nah, itu perlu dievaluasi. Itu bagi masyarakat sekarang ini. Yang di samping itu memiliki kemampuan ilmu iman yang kuat, kemudian juga mengerti tentang sejarah. Sejarah bangsa ini harus kita mengerti, karena sudah mulai pengkaburan terhadap sejarah itu, sehingga anak cucu kita tidak tahu bagaimana sejarah perjuangan umat Islam untuk menegakkan, membela persatuan bangsa ini, menegakkan bangsa ini. Ini perlu diberikan kepada anak-anak kita. Kemudian, bagi tokoh-tokoh Islam, mereka harus berjuang maksimal sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibolehkan oleh negara kita. Ya, bertemu dengan DPR, bertemu dengan presiden, memberikan masukan, membuat kritikan, segala macam, tidak masalah. Ya, MUI membuat sebuah peraturan, membuat ini, dan dia diajukan kepada pemerintah, diajukan kepada DPR, ya, kesepakatan-sepakatan, ya, dan efek-efek nilai ini yang dianjurkan dalam Islam, memberikan masukan seperti itu, ya. Walaupun tidak bisa maksimal sesuai dengan manhajus salaf, tetapi sudah mendekati manhajus salaf itu alhamdulillah, karena jadi suatu bahaya itu ditangkal dengan semampunya kita. Namun kita tetap memperhatikan kode etik kita, ya, upayakan tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang akan merusak ketenangan kehidupan berbangsa negara kita. Ini pasti kita semua sepakat, karena apapun yang terjadi di bangsa ini, di Indonesia ini, yang pertama korbannya adalah umat Islam. Ini harus kita waspadai. Korban pertama semua pasti umat Islam. Apapun terjadi, baik buruk di negara Indonesia ini, yang korban terbanyak yang akan pertama jatuh adalah orang Islam. Maka kita ini harus kita jaga. Kedamaian, ketentraman tetap kita jaga, namun dalam waktu yang sama kita bukan berarti diam dengan kemungkaran. Lakukan pencegahan kemungkaran sesuai dengan kemampuan dan wewenang kita masing-masing, ya, seperti MUI yang memiliki kewenangan atau menyuarakan umat Islam, mereka berwenang untuk menyampaikan pendapat, membina umat, mewaspadai umat, memberikan peringatan kepada umat, itu tidak masalah. Selama hal itu masih dalam koridor aturan-aturan yang dibolehkan dalam aturan negara kita. Nah, ini yang kita sebut. Kemudian bagi pemerintah perlu mewaspadai bahwa akan selalu ada masuk tangan-tangan jahil yang ingin mengrongrong, itu perlu waspadai. Sebagaimana dalam sejarah bangsa ini tidak sedikit orang pengkhianat dalam perjuangannya, maka setelah merdeka pun akan tetap ada pengkhianat-pengkhianat itu yang menyusup. Nah, ini perlu diwaspadai. Begitu juga bagi partai-partai politik Islam. Ya, bagi politik perlu mewaspadai adanya penyusup-penyusup yang mereka akan merusak bangsa kita ini. Perlu diwaspadai ini. Perlu lebih steril lagi dalam memilih pegawai, dalam memilih apapun untuk angkat, ya. Karena untuk menjadi anggota partai mestinya lebih steril lagi, lebih waspada lagi, ya. Dan ini yang perlu kita lakukan bersama, tentu untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang akan membahayakan bangsa kita ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tapi semua pihak harus kompak bersatu, ya. Tetap kita menjaga persatuan, menghargai pemerintah kita, ya. Yang salah tetap kita salahkan, bukan berarti kita harus melakukan sikap-sikap yang di luar aturan, tidak. Tapi yang salah tetap dikritik dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan oleh hukum, ya. Itu tidak bermasalah dan tidak bertentangan hukum, tapi akan lebih tepat kita melakukan hal-hal yang lebih sempurna lagi tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya kekacauan-kekacauan, memicu terjadinya ketidaknya tentraman dalam bangsa kita. Barangkali itu saja pandangan saya. Sudah banyak tokoh-tokoh yang sudah berupaya memberikan masukan-masukan pemerintah, kita cukup berterima kasih pada mereka, dan itu sudah perjuangan mereka, dan kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadi ada orang mengatakan kenapa yang dari pihak sana tidak ada muncul. Kita sudah melihat, sudah ada yang bergerak, sudah ada yang berupaya. Ya, kita ada memiliki kemampuan dan juga akses berbeda-beda antara kita. Ya, berbeda antara akses. Ada orang punya akses bisa menyampaikan, ada orang yang tidak memiliki akses. Ya, minimal bagi kita sekarang ini adalah ya membina diri kita, keluarga kita dari bahaya-bahaya komunis itu. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin kita agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lebih baik dalam membangun bangsa ini dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada dalam kekurangan penyampaian kita kesempatan ini. Juga
Terima kasih pada teman-teman di studio Culensi dan maupun studio mini istri Imam Syafi'i dan segala kerabat kerja. Mohon maaf jika ada juga kekurangan dalam penyampaian materi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.